komoditi. Handphone China disulap menjadi branded phone. Inilah Indonesia. Dan tahun depan katanya branded good dari luar itu telepon mulai jual handphone yang di bawah 1 juta. Ini gara-gara Pak Martono ini pasti ini Pak. Jadi saingannya Pak Martono makin banyak ini. Terus kita juga lihat PC akan semakin rame. Keluar dalam bentuk tablet. Acer yang sekarang market leader juga berencana keluar macam-macam tablet dan smartphone. Next. Kredibel Pak, bukan cuma connected, Indonesia kredibel. Baik di political, legal, ekonomi, maupun social culture. Coba kita lihat. Ekonomis mengatakan, Ekonomis itu majalah yang sangat kredibel Pak. Ekonomis itu, bacanya enggak enak Pak, bacanya enggak enak. Kalau enggak seneng baca yang serius, jangan baca Ekonomis. Tapi sangat kredibel. Ekonomis mengatakan, demokrasi thrives in Indonesia. Demokrasi Indonesia sudah mulai matang. Demo Metro TV, TV One, geger terus tapi tidak apa-apa Pak, stabil Indonesia itu, jangan khawatir, ya kan? Ekonomi Pak, Bloomberg kurang apa lagi, Bloomberg sama Business Week loh, ngomong, wah ini BRIC itu kan berhasil Rusia, India, China. Ini kayaknya Rusia mesti di drop ini, diganti Indonesia ini mestinya, ya toh? Orang sudah mulai ngomong-ngomong gitu ya toh? Dan yang lebih menyenangkan lagi, Rio Ferdinand, pemain Manchester United nomor 5 itu ternyata mengikuti terus kegiatan ASEAN Football Federation ini Pak. Dan ketika Indonesia mulai menang 3-1 dari Malaysia, itu udah tweet. Wow, it's now 3-1 to Indonesia. Dulu boro-boro Pak, orang Manchester United mau ngelihat timnas. Boro-boro. Makanya Pak Hidayat tadi tim kita 11 orang nyanyi pakai bendera itu perlambang bahwa nanti malam kita mesti mendukung timnas kita. Next. Nah, saya enggak ngerti politik Pak Hidayat, saya enggak ikut partai apa-apa, tapi saya cuma mengutip dari koran, Kompas, Jawa Pos, Pak Ical itu pernah ngomong, Golkar mendukung SBY 2014. Waduh ya pokoknya kita lega lah kalau kelihatan Golkar mendukung SBY ya kan. Kalau Demokrat dukung SBY ya biasa gitu ya kan Pak. Kedua, sekretariat gabungan akan terus sampai 2014. Tadi pagi aku baca Kompas ada satu kecil. Sebetulnya Golkar sama Demokrat itu saling membutuhkan kok sebetulnya. Wah kita lega Pak sebagai rakyat biasa ya kan. Berarti politik bakal stabil sampai 2014. Terus. Nah, jadi itu semakin mantap untuk memimpin ASEAN. 1 Januari nanti Indonesia ketua ASEAN. Dan kata Pak Marty, we are not only chairing ASEAN, but we want to lead ASEAN. Lain loh Pak. Chairing itu memimpin rapat. Kalau lead itu Indonesia itu melit. Dan Indonesia itu rodok hoki. Karena tetangga-tetangganya rodok kurang hoki gitu saja ya. Terus. Ini saya mengutip dari, aku senang sama slide ini. Dari Wakil Menteri Perdagangan, Pak Mahendra Siregar. Pak saya minta slide-nya. Ini ditunjukkan bahwa ASEAN itu gadis manis. ASEAN itu menjadi rebutan Asia Timur. China plus one. Cina, India, Korea, Jepang, Australia mau ikut-ikut East Asia. Jadi Anda lihat ASEAN ini luar biasa. Indonesia itu beautiful girl of ASEAN. ASEAN sendiri itu menjadi hub dari East Asia, kemudian APEC dan sebagainya. Jadi 2011 itu yakinlah Indonesia itu makin kredibel sebagai ketua ASEAN. Next. Otonomi luar biasa. Sesudah ada pilkada, orang boleh bilang pilkada itu begini, vote buying tapi buktinya Gubernur Sumatera Selatan berjuang untuk rakyatnya. Pak Jokowi berjuang. Di Solo itu saya barusan ini makan malam-malam. Orang-orang bilang yang jual makanan ini Pak Wali Kota ini luar biasa ini. Kita dipindah ke sini pasarnya. Malah wali kotanya didukung. Mana ada itu wali kota di tempat lain. Kalau ngusir orang pasar ke pasar di demo. Pak Jokowi didukung. Dan Pak Jokowi ini untuk second term pilkada mendapatkan 91% tertinggi di Indonesia. Ya. Lihat ini, tiap-tiap kepala daerah, apakah gubernur, apakah wali kota.
Semua berusaha. Ini indahnya Indonesia. Makanya desentralisasi itu it works gitu loh. Mulai dekade kedua ini percayalah. Walaupun ada gonjang-ganjing, orang setuju, enggak setuju. Tapi buktinya works gitu ya. Terus. Dan ini sekarang katanya Pak Khairul sudah 3.200. Dan nanti mudah-mudahan karena kita itu punya credibility, dengan gampang nanti menjadi 5.000. Dan katanya kalau sudah 3.000 itu orangnya sudah mulai kepingin semuanya lifestyle oriented. Jadi pemasar bersiap-siaplah untuk menangkap peluang itu. Next. Ini Pak, investment grade, GCR sudah Indonesia investment grade, Fitch masih 1 tingkat, kemudian S&P and Moody's 2 tingkat. Tapi kita yakin 2011 semuanya masuk. Betul Pak Khairul ya? Dan kalau investment grade sudah diraih, itu pasti mesin kedua jalan. Sekarang mesin pertama adalah konsumsi. Orang Indonesia konsumsinya luar biasa. Nomor 2, investment. Investment nanti akan masuk. Jadi kita bergerak pakai 2 mesin mulai 2011. Jadi kalau Anda marketer tidak siap-siap, mobilnya tidak diganti mobil formula, padahal jalannya sudah jalan aspalan, sudah aspalan yang luar biasa yang cocok formula, balapannya ketinggalan. Ya, oke. Competitiveness Indonesia dari 42 naik 35 menurut IMD. Dan dari 54 masuk 44 menurut World Economic Forum. Terus kemudian juga yang menyenangkan dari segi social culture, Panji yang nanti malam di Youth Women Netizen Party, nanti malam ada Ibu Linda Gumelar datang juga malam Youth Women Netizen Party di tempat ini. Panji menggerakkan Indonesia Unite. Ketika ada bom di Kuningan, kalau zaman dulu itu kan orang masih ragu-ragu. Ada yang oke, setengah simpatik. Sekarang enggak Pak. Sekarang enggak, Indonesia itu masyarakatnya sudah dewasa. No, Indonesia Unite. Bahkan ketika Mentawai, Wasior, kemudian Merapi terjadi apa-apa. Orang sudah tidak lihat agama, tidak lihat etnik. Pray for Indonesia. Jadi secara social culture, Indonesia itu luar biasa. Unity in diversity. Ada peletik-peletikan 112, tetapi secara keseluruhan kita bersyukur kita itu menjadi orang Indonesia yang satu saja. Dan inilah tim nasional Indonesia. Tepuk tangan untuk tim nasional Indonesia. Ya. Next. Dan secara ekonomi kita lihat bahwa Brasil itu lifestyle, kemudian Rusia itu orangnya smart, India itu entrepreneurial, dan China itu very productive. Dan saya melihat di pengusaha-pengusaha Indonesia sekarang sudah mentalnya break, walaupun Indonesia secara keseluruhan bukan break. Pak Khairul lagi yang tak pakai sebagai contoh. Gimana? Ya lifestyle oriented, beliau punya brand, punya apa, mau menyatukan entertainment dengan finance, dengan retail. Tapi Pak Khairul ini orangnya smart, entrepreneurial, dan sangat produktif. Kerjanya sampai jam 2, jam 3, saya tidak tahu tidurnya berapa jam ini ya. Pak Dahlan juga begitu, operasi lever tapi sekarang muter terus. Dan semakin banyak, bukan cuma Pak Khairul sama Pak Dahlan saja, semakin banyak pengusaha Indonesia yang makin mempunyai sifat break. Kalau sudah mempunyai sifat break begini, nanti makin lama makin banyak, maka saya yakin Indonesia itu makin kredibel. Next. Nah, Indonesia juga masuk CIFED. CIFED itu luak katanya. Ini ada Pak Domo, bosnya kapal api. Luak itu katanya CIFED, Pak. Indonesia itu belum masuk BRIC, tapi sudah masuk CIFED. Kolombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turki, South Africa. Dan kalau kita lihat sifat-sifatnya CIFED memang kayak begitu. Ada political stability, diversified economies, large and young population. Belum semua, tapi Indonesia itu sudah masuk CIFED. Nah, kalau belum masuk BRIC tapi sudah masuk CIFED, itu biasanya orang makin percaya pada Indonesia. Ya. Jadi kita melihat bukan cuma connected, credible, tapi juga kreatif. Ya, kita lihat urban memang lebih kreatif dari rural, middle class lebih kreatif dari lower class, dan youth women netizen. Ini yang tahun lalu di tempat ini juga saya mengatakan, perhatikan yang lebih dinamik daripada para senior. Women ini luar biasa, dan netizen. Jangan main-main sama netizen. Ini adalah zamannya youth women netizen. Kita melihat urban akan lebih kreatif dari rural, middle class lebih dari lower class, YWN lebih dari senior. Coba kita lihat angkanya. Menurut sensus terakhir, Pak Rosman, Makples kebetulan bekerja sama dengan BPS sekarang, sensus 10 tahun terakhir,
Urban kita sudah 52%. Jadi hilangkan itu paradigma Indonesia itu 70-30, 70% rural, 30% urban. Enggak loh. Jadi makanya siapkan produk-produk yang lebih lifestyle oriented. Bahkan nanti 2025 menurut BPS, urban itu akan menjadi 68. Hilangkan pikiran kita masih rural 70%. Next. Nanti middle class kita yang di tengah itu menggelembung. Ya, terus dan kita lihat youth itu 42% dan mereka haus akan new product. Kalau senior itu takut Pak nyoba new product. Jadi kalau ada ide baru mesti youth segment. Perempuan menurut survei Marketplace Insight tahun lalu 84% keuangan keluarga dipegang perempuan di Indonesia. Dan mereka yang menentukan pembelian itu apa. Jadi perempuan Indonesia itu begini Pak. Kalau uangku, uangku, uangmu, uangku. Dan mereka concern akan family, ya. Jadi tidak seperti laki. Kalau laki itu beli untuk dirinya sendiri. Kalau perempuan itu beli untuk keluarganya, kesehatan. 84% Pak survei kita. CFO of the family perempuan. Jadi salah Anda kalau tidak memperhatikan perempuan. Perempuan itu the real power of Indonesian market. Percayalah kepada saya. Dan terakhir 40% dari netizen Indonesia berdasarkan Marketplace Insight Survey tahun lalu involved in conversation. Jadi hati-hati loh Pak, komunikasi ini akan pindah. Ya, blogger seperti Sherina yang Twitternya sampai 600.000 itu luar biasa. Sekali nge-tweet itu 600.000 follow dia. Kalau Twitter saya followernya baru 12.200 Pak, nothing. Tapi Sherina itu dinobatkan oleh CNN menjadi orang wanita paling influensial nomor 3 di dunia. Karena 600.000 dan aktif. Ya, coba lihat ini polanya berubah. Terus, nah White Shoes dan The Couple Company yang tadi keluar ini, saya tanya sama Pak Menteri, saya tanya sama Pak Ketua Ken, tahu enggak band ini? Enggak tahu. Saya tanya ke sebelah Pak Gubernur Sumatera Selatan, enggak tahu. Saya kasih tahu. Ini White Shoes ini kalau di anak muda. Gila ini. Ini di internet ini terkenalnya. Dan sudah sering main di luar negeri. Nah inilah kita masuk ke dunia baru. Ya, makanya nanti malam ada Youth, Women, and Netizen Party. Bersama Ibu Linda Gumlar. Terus. Nah jadi Indonesia connected, kredibel, dan kreatif. Kita lihat berikutnya. Kalau gitu bagaimana? Nah itu why-nya tadi loh. Nah. Singkat saja Pak. Nah, ini saya gambarnya kayak begini. Indonesia itu memasuki Golden Bridge Pak. Jembatan emas. Kalau saya ke Palembang saya lihat itu jembatan musinya Pak Alex Nurdin itu. Saya membayangkan kayak begitu Pak. Anda para marketer harus siap memasuki gerbang ini. Karena di entrance itu sudah Indonesia itu connected, credible, and kreatif. Jadi Anda mesti menyiapkan survival strategi. Ingat milenium ketiga. Selalu ada uncertainty. Kalau Anda tidak punya survival strategi, bisa repot. Tetapi success strategy and sustainable strategy. Tidak bisa cuma sukses 2011 tok. Ini waktunya Pak. Saya ingatkan untuk membuat rencana 1 tahun dan 5 tahun. Karena ketika kita keluar dari ujung jembatan yang lain, 2014 pada waktu itu, suasananya sudah lain. Bukan cuma AFTA Pak. Bukan ASEAN Free Trade Area, tapi ASEAN Economic Community Area. Teorinya orang itu nanti bisa keluar masuk seenaknya, uang itu bisa keluar masuk seenaknya. Tentunya kita masih bisa minta tolong pemerintah untuk bikin standarisasi nasional, minta tolong sama Pak Menteri Perindustrian, tapi tidak bisa. Indonesia itu harus jadi negara yang respected, responsible, reputable, tidak bisa. Terus minta tolong pemerintah terus, tolong ini kita tidak siap ini, jangan dibuka. Nanti kasihan pemerintahnya, kasihan Menteri Perindustrian, kasihan presidennya juga. Kita kan mesti naik pangkat, naik kelas. Jadi saya himbau marketer di sini, jangan suka minta tolong sama pemerintah. Entrepreneur itu kalau yang sejati itu tidak pernah minta tolong. Tapi berusaha mempunyai survival, success, and sustainability. Oke, kita masuk sedikit. Nah, kita sudah siapkan 9 itu Pak. Buat saya marketing itu cuma 3. How you manage the customer, how you manage the product, and how you manage the brand. Marketing itu tidak lebih dari 3. How you manage the customer dengan STP. Segmentation, targeting, positioning. How you manage the product, Anda mesti punya diferensiasi. Aku bilang bolak-balik.